Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Bolehkah saudara mengetik di kolom chat dari kota apa Anda berasal, sehingga kita bisa lebih mengenal, kita mengikuti program ini dari berbagai daerah yang ada di Indonesia dan mungkin juga dari luar negeri. Baik, hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Klarifikasi Menyelesaikan Kesalahpahaman. Kisah Rasul 11 ayat 11 sampai 18 berbunyi demikian. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisaria. Lalu kata Roh kepadaku, pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Saudara-saudara, Petrus pergi ke Yerusalem, dan di Yerusalem dia disidang oleh para rasul yang lain untuk mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius yang dilakukannya di Kaisarea. Nah, saudara-saudara, rupanya berkembang kesalahpahaman di antara orang Yahudi yang sudah jadi Kristen juga. Petrus itu masuk rumah orang yang gak bersunat loh, makan bersama dengan mereka. Kan menurut adat budaya Yahudi nggak boleh tuh. Maka yang dilakukan oleh Petrus bukan marah-marah, bukan maki-maki, bukan jengkel, tapi dia memberikan klarifikasi. Artinya penjelasan supaya clear, supaya jelas. Ini lu duduk persoalannya, dan dia berharap supaya orang bisa menerima penjelasannya tersebut. Karena kadang-kadang kita itu bisa konflik bentrok gara-gara salah paham, gara-gara asumsi. Dan seringkali apa yang kita anggap baik bagi orang lain tidak baik. Begitu. Makanya diklarifikasi. Saya teringat sebuah cerita, Bapak Ibu. Satu kali ada seorang suami ingat hari itu istrinya ulang tahun. Lalu dia pikir, aduh saya mau kasih hadiah apa ya buat istri. Dan dia ingat, oh istri saya itu paling doyan makan kepala ikan. Karena tiap kali kami makan, saya dan anak-anak juga istri, selalu yang dimakan oleh istriku itu kepala ikan. Wah udahlah, saya belikan ini sup kepala ikan. Ya ada 3 biji itu, kepalanya gede-gede. Dia bawa ke rumah. Sehabis dari kantor, dia bilang, happy birthday istri, ini ada hadiah buat kamu. Dia taruh di meja makan, begitu dibuka, istrinya kaget melihat hadiahnya, kepala ikan 3 biji, gede-gede, saudara. Langsung dia nangis, dia bilang, keterlaluan kamu pap, kamu gak ngerti aku ya. Loh, kamu kan kedoyanannya kepala ikan, kenapa kamu nangis? Aku itu sebetulnya nggak doyan kepala ikan. Aku ya doyan dagingnya ikan. Tapi tiap kali kamu makan sama anak-anak, kamu kan ngabisin daging ikannya, sehingga sisanya kan kepala. Ya udah, aku makan kepalanya. Dan sudah bertahun-tahun kamu lakukan itu kepada saya. Saya ulang tahun, mestinya kasih ikan dong yang bener. Ini kepalanya doang. Waduh, istrinya setelah ngomong gitu membuat suaminya kaget. Rupanya selama ini dia salah sangka, berasumsi bahwa yang paling didoyani oleh istrinya itu kepala ikan, padahal bukan, saudara. Nah, tetapi melalui klarifikasi itu kan ngerti apa maunya istri. Begitu juga
Dalam kehidupan kita kadang-kadang ada konflik, salah paham dan sebagainya. Ayo kita duduk dengan tenang menjelaskan dari sudut pandang kita masing-masing di mana miss-nya, supaya akhirnya kita bisa rekonsiliasi dan bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi ketika Petrus dituduh bahwa dia itu kok masuk rumah orang non-Yahudi makan bersama dengan dia jelaskan. Satu kali aku doa sama Tuhan dan aku melihat ada binatang-binatang haram yang turun lewat sebuah layar begitu. Dan Tuhan menyuruh aku makan. Dan aku menolak dong, gak mau. Karena kan dilarang oleh hukum Taurat. Tapi Tuhan bilang, apa yang sudah dihalalkan Allah, jangan engkau nyatakan haram. Wah, masih aku termangu-mangu, apa ya maksudnya? Datanglah 3 orang utusan Kornelius, orang Roma itu, non-Yahudi. Orang tidak bersunat, datang menjemput aku ke Kaisarea. Sebab katanya dia dapat mimpi dari malaikat, suruh aku datang memberitakan kabar keselamatan kepada keluarganya. Dan ketika aku mendengar itu, Roh Kudus memberikan keyakinan, konfirmasi di dalam batin. Pergilah, jangan ragu-ragu. Maka aku pergi ke Kaisarea disertai dengan oleh 6 orang lain yang bersunat dari kelompok orang Yahudi. Dan aku mendengar cerita Kornelius, bagaimana dia melihat malaikat, bagaimana dia disuruh menjemput aku ke Yope. Dan dikatakan Petrus yang akan memberitakan kabar yang mendatangkan keselamatan bagi keluargamu dan juga bagi dirimu sendiri. Oh saudara, dari sini betapa pentingnya, rindunya kita menjadi orang seperti Petrus yang membawa kabar keselamatan kepada orang lain. Jangan kita menjadi pembawa kabar buruk, pembawa kabar kesialan. Tapi kemanapun kita pergi ketemu orang, bawa kabar keselamatan, bahwa Yesuslah juru selamat dunia. Kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sedang aku bicara dengan mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka seperti kepada kita di loteng Yerusalem itu pada hari Pentakosta. Lalu teringatlah aku akan firman yang berkata, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lah, rupanya yang Allah lakukan kepada kita, murid-murid Yesus, 120 orang di loteng Yerusalem, Allah juga berikan karunia ini kepada mereka sama seperti kepada kita. Bagaimana aku mencegah mereka dibaptis? Mereka sudah penuh Roh Kudus dulu dari Tuhan, baru kemudian aku membaptis dengan air. Dan ayat 18 ini luar biasa. Mendengar penjelasan tadi, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah dan berkata kepada bangsa lain, Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup yang kekal. Saudara-saudara, dari sini kita percaya bahwa apapun masalah yang kita alami, selesaikan masalah yang ada dengan memberikan klarifikasi, penjelasan, jangan emosi, jangan marah-marah, tidak cari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi dudukkan persoalan pada tempatnya. Maka saudara akan mengalami penyelesaian yang luar biasa. Saya tidak tahu, mungkin saudara hari ini suami istri lagi berantem karena ada selisih paham, atau sama adik kakakmu yang bahkan sudah berkeluarga masing-masing, berselisih paham dengan orang sekantor, orang segereja, ada kesalahpahaman. Daripada kita menyimpan dendam, luka, ayo kita duduk sama-sama, coba klarifikasi, jangan emosi, dengan suara lembut dijelaskan sampai akhirnya oh begitu toh. Dan sangat bagus sekali kalau ada orang yang bisa menjadi mediator atau perantara antara 2 orang yang mungkin saling gengsi kalau mau ketemu. Udahlah, ayo aku jadi penengah ya, ayo kamu ikut, ayo masalahnya apa sih? Dari sudut pandang kamu gimana? Kalau kamu gimana melihatnya? Sampai akhirnya ada titik temu. Saya percaya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau kita mau mengklarifikasikan hal itu. Dan hidup kita juga akan penuh dengan damai sejahtera kalau kita belajar menyelesaikan semua masalah dengan kasih. Apakah ada di antara saudara yang hari-hari ini sedang gak bagus hubungannya dengan keluargamu, dengan familimu, dengan orang lain, dengan temanmu? Ayo selesaikan masalah. Kalau belum bisa langsung,
minta seorang teman memediasi, mempertemukan saudara supaya kita bisa selesaikan. Yang waras ngalah, ya, jangan ngotot-ngotot nyalain orang. Ngalah untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Saudara mau? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami rindu ada damai sejahtera dalam hidup, keluarga kami, pelayanan kami. Dan kalaupun ada kesalahpahaman, biarlah kami melakukan klarifikasi sehingga semuanya menjadi terang benderang dan kami hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan biarkan iblis mengambil keuntungan dalam perselisihan ini, tetapi biarlah kami segera membereskannya, karena di mana ada damai Kristus, di sana berkat Allah akan dicurahkan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.